Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlia Liva dari kelas 4A1 dan saya akan membahas tentang tantangan di masa sekarang yang paling potensial mengganggu keutuhan wilayah dan persatuan bangsa untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewarganegaraan. Pertama, saya akan membahas tentang membangun integritas nasional. Dalam membangun integritas nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau disingkat ATHG. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan ATHG adalah yang pertama, ada ancaman, yaitu suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Tantangan adalah suatu hal atau usaha bertujuan untuk bersifat menggugah kemampuan. Yang ketiga ada hambatan, adalah suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Dan yang terakhir ada gangguan, adalah usaha dari luar yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Indonesia tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Ancaman bagi integritas nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri. Ancaman muncul dalam berbagai dimensi kehidupan, yaitu berupa ancaman militer dan non-militer. Ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada ancaman bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah yang mengancam Pancasila seperti komunisme dan liberalisme. Liberalisme merupakan akibat dari globalisasi. Akibat negatif globalisasi seperti ini yaitu seperti gaya hidup yang mewah, pergaulan bebas, dan hal yang lainnya. Hal-hal tersebut akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang bila tidak diatasi. Yang kedua, ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini memiliki tingkat resiko yang paling besar terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Ancaman di bidang politik ini bersumber dari dalam dan luar negeri. Ancaman bidang politik dari luar negeri misalnya seperti tekanan politik terhadap Indonesia oleh negara lain. Ancaman non-militer berdimensi politik antara lain intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Ancaman berdimensi politik dari dalam negeri juga bisa berupa seperti penggunaan kekuatan dalam membentuk pengarahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah, separatisme seperti pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Separatisme tanpa senjata dengan cara menarik simpati masyarakat internasional yang sulit dihadapi dengan kekuatan militer. Yang ketiga ada ancaman bidang sosial budaya. Ancaman berdimensi sosial budaya bisa berasal dari dalam dan luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Yang isu-isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Dampaknya akan mengancam pada persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Sedangkan ancaman dari luar timbul akibat pengaruh globalisasi, yaitu seperti munculnya gaya hidup konsumtif terhadap barang-barang dari luar negeri, muncul sifat hedonisme yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi sampai melanggar norma-norma di masyarakat seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Yang kedua adanya sikap individualisme, yaitu mementingkan diri sendiri, memandang orang lain tidak bermakna sehingga menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain.
Yang ketiga ada munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang terakhir ada makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer ini adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi. Dari banyaknya ancaman yang negara Indonesia hadapi sekarang ini, beberapa dari ancaman tersebut itu adalah dampak dari era globalisasi. Tantangan di masa sekarang yang menurut kita paling potensial mengganggu keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, yaitu kemudahan mengakses berita hoax, merupakan adalah tantangan yang saat ini kita sedang hadapi. Dimana salah satu tantangan di masa sekarang yang sedang kita hadapi mengganggu keutuhan wilayah bangsa dan negara adalah dampak dari era globalisasi tersebut. Sekarang ini dengan sangat mudah kita tuh mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja secara efisien dan efektif. Namun, berbagai kemudahan itu tidak selalu memberikan dampak yang positif. Ada banyak ancaman dan tantangan yang mengintai kita di baliknya. Misalnya saja seperti penyebaran berita bohong atau hoax yang mudah didapatkan. Berita semacam ini dapat mengakibatkan disintegritas bangsa. Apa sih itu disintegritas bangsa? Disintegritas bangsa yaitu adalah suatu keadaan ketika suatu bangsa atau negara mengalami perpecahan. Disintegritas bangsa juga dapat didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi ketika persatuan suatu bangsa sudah hilang sehingga mengakibatkan bangsa tersebut terpecah belah atau tidak bersatu padu lagi, baik dalam pendapat atau hal lainnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video, faktor penyebab disintegritas bangsa ini juga antara lain sama seperti krisis ekonomi, krisis sosial, dan krisis politik. Dan sebagai solusinya, berbagai tindakan preventif bisa kita lakukan, yaitu yang pertama ada rasa toleransi. Dengan menumbuhkan rasa toleransi, kita dapat menghambat proses disintegritasi. Karena melalui tahap toleransi, kita bisa saling pengertian, menemukan titik tengah dari setiap permasalahan. Yang kedua ada menanamkan nilai-nilai Pancasila. Ini yang paling penting. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa persaudaraan yang tinggi, perlunya menanamkan nilai-nilai Pancasila agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan masyarakat Indonesia. Yang ketiga ada meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecah belahan dari ancaman luar. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pengetahuan baru untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.